Oke, baik, kita lanjutkan. Kayaknya ini kan masih di sistem koordinat. Jadi yang udah tadi kita lakukan itu adalah melakukan penyusunan fungsi atau algoritma untuk melakukan konversi ya dari world dari long lat ke world position, kemudian ada lagi dari world position ke geopos atau long lat, gitu, oke? Nah di sini juga kita udah juga ngebangun untuk konversi atau gimana cara mendapatkan nilai sudut tembak ya, sudut elevasi tembak jika yang diketahuinya adalah jarak dan kecepatan. Nah sekarang karena tadi udah sempat kita singgung juga masalah bagaimana mencari jarak yang di sini. Nah ini gitu ya. Nah ini dia. Oke, berarti kita akan coba untuk menerapkan bagaimana rumus Pythagoras ini dirumuskan di dalam sebuah fungsi. Baik, gampangnya sih public static ini masih di dalam kelas converse helper ya, karena saya sih mikirnya ya gitu, nggak usah dibikin objek, jadi udah aja langsung panggil fungsinya melalui kelas, nggak usah dibikin objek, jadi tinggal panggil nama kelasnya, kemudian nama fungsinya apa. Oke, langsung nanti ke hasil Pythagorasnya kita jatuhkan dia ke tipe data double, misalkan nama fungsinya ukur jarak gitu. Kemudian, nah ini dia vektornya ya, vektornya berarti kita pakai vektor 3 aja langsung. Vektor 3 ini A, vektor 3 B. Seperti itu. Oke. Jadi kalau di sini itu bahwa ini adalah A dan ini adalah B. Nah, kalau secara bidang 2 dimensi ya, ini Z-nya dianggap konstan ya, mau 1 kayak mau 0 kayak. Ini juga sama. Nah, kalau di bidang 3D itu gimana? Berarti vektornya ya. Ditambah lagi ya, tambah C kuadrat gitu kan. Oh, sorry, dia perkalian vektor jatuhnya. Nah, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita nggak kesana dulu, tapi kita asumsikan bahwa bidangnya itu adalah berupa nggak punya elevasi lah ya, nggak punya ini, biar gampang aja sih. Jadi kita akan coba menerapkan dia pada bidang-bidang datar agar ketinggian dari titik ini, titik A dan titik B itu dianggap sama. Kalau di sini kan dianggap 0 ya, ketinggiannya, Z-nya lah. Ini 0. Nah, kalau di sini berarti ya, misalkan di tenas yang ini, nah, ini tuh koordinatnya adalah untuk ketinggiannya tuh di sini ya. Maka untuk yang bergerak itu adalah di XZ-nya, gitu. Oke. Nah, kita bikin rumusan aja dulu biar gampang kayaknya ya untuk mencari A kayak gimana gitu kan. Nah, misalkan bahwa 4,5 ini adalah X1 ya 1. Oke. Waduh. X1 ya 1. Kemudian yang ini adalah X2 Y2. Oke, kayak gitu. Berarti A itu didapat dari X2 dikurangi X1. Dan nilai B itu didapat dari Y2 dikurangi bener gak sih? Ya, dikurangi Y1. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti ya di dalam ini kan X kuadrat X2 dikurangi X1. Oke. Nah, sekarang kita coba implementasi rumus Pythagoras di ukur jarak, fungsi ukur jarak ini. Oke. Di A itu ada X1, ada Y1. Di B itu ada X2, ada Y2. Oke.
Oke, ini terserah ya, Anda mau definisikan si A gitu ya, sama dengan tadi harus apa? X2 dikurangi, nah ini ya, X2 dikurangi X1. X2 nya dari B ya, berarti B dot X dikurangi A dot X. Oh, ini nggak boleh deh, sorry. Nah, kayak gitu aja. Kemudian float B nya adalah Y2 ya, berarti BY kurang AY. Nah, itu. Oke, setelah ini maka kita masuk ke rumusan, nah ininya deh langsung ya, berarti akar gitu. Oke, langsung aja ke return mathf.skroot skrt. Nah, ini nilainya itu didapat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, power mat power A2, nah ini yang untuk A kuadratnya ditambah mat power B2. Nah, itu dia. Beres. Ini untuk mengukur jaraknya. Tapi ini asumsinya ketinggiannya dianggap sama. Jadi kalau misalkan dia ini datarannya, kalau ada objeknya di sini yang dimana nilai ketinggiannya sama, nah fungsi itu berlaku. Tapi kalau dia di sini, nah ini dia di sini, maka ya ini pastinya akan ada galatnya ya, ada errornya untuk ketinggiannya. Nah, biar nggak terlalu luas dulu, maka kita akan coba spesifikkan itu bahasannya ada di sini, dimana ketinggiannya itu sama, maka nanti fungsi ini berlaku. Ya, itu dianggap aja seperti itu ya, meskipun nanti pada implementasinya si itenas sama pusdai, nah ini kita lihat aja ya, secara y-nya itu pasti akan beda ya, entah itu dari ketinggian objeknya atau dari apanya. Walaupun beda juga harusnya dikit ya. Nah, itu 127, ini 139. Kalau ini jadi 139 pusdai ya. Oke, nanti dia ada di mana nih? Nah, ini sebenarnya masih sah-sah aja kan. Ya gitu sih. Oke, nah sekarang kita coba ukur nih jarak si pusdai atau koordinat pusdai sama itenas. Nah, artinya dia ke sini ya. Ini pusdai, ini itenas. Jadi kalau garis tuh dari sini ke sininya lah. Gitu. Oke, kita coba pakai HUD Manager. Nah, ini kita hapus saja. Oke, debug. Ini cuma ngetes doang sih. Jarak pusdai dan itenas itu adalah pakai converse helper ukur jarak. Nah, ini dia vektor A-nya, misalkan A-nya itu adalah pusdai, maka kita harus mengambil nilai vektor dari si transform pusdai-nya. Nah, ini kita pakai apa ya? Ya bisa aja sih sebenarnya, langsung jeger juga. Game object find pusdai. Tapi yang diambil adalah vektornya. Nah, ini itu adalah game object. Segini itu game object. Berarti kita harus ubah dia ke transform dulu biar kita dapetin positionnya. Gitu, oke? Koma game object find itenas transform position. Dah, beres. Oke, kita cobain. Dapat nggak nilainya? Nah, itu dia 1302. Oke, tapi satuan ini itu dalam meter ya pasti ya. Kalau real world terrain itu satuannya nanti di dalam meters gitu. meters ya. Oke, jadi 1000, jadi sekitar 1 kilo lah. Nah, tapi 1 kilo
di sini itu asumsinya adalah kalau ini Pusdai ya, kalau ini Pusdai, kalau ini Itenas, kan jalan rayanya tuh gini ya, kalau nggak salah tuh. Ini terus ke sana, terus nanti ada perempatan. Nah, jarak itu dia ngedefinisiinnya adalah di sini. Nah, ini dia. Jadi nggak melalui lintasan ini. Oke, sip. Oke, tapi kalau pakai rumus yang biasa, yang standar, maksudnya Unity juga sebenarnya punya ini loh, punya vector 3 distance, ini harusnya nggak jauh beda sih. Vector 3 dot distance, nah jarak kan, tapi dari vektornya tuh ini copyin aja lah ya. Nah, ini dia masuk. Oke, kita coba lihat nih. Oh, ini kenapa? Kebanyakan kah? Oh, udah ya. Udah, sip. Udah waswai. Oke. Ya nggak jauh beda lah. Ya, nah ini diakibatkan ya bisa jadi oleh bisa jadi apa ya, ketinggian kah atau apa ya? Beda koma ya. Ya mungkin hanya beda sekitar berapa sih, 50 meter ya. Ya seperti itulah. Oke, cuman yang pasti jarak distance itu ya dia garis lurus yang berasal dari satu titik ke titik yang dimaksud, itu berapa panjang garis lurus tersebut gitu. Oke, jadi ya nggak beda jauh lah. Oke, kebetulan saya nggak akan pakai yang distance, jadi pakainya yang Pythagoras. Jadi ini saya udah tes, sudah uji bahwa fungsi yang ukur jarak ini udah oke. Nah, oke, selanjutnya kita coba implementasikan ya. Coba implementasikan si rumus mencari sudut yang tadi. Kita siapin dulu ya Excel yang apa sih? Atau nggak usah dulu. Jadi ceritanya kita kan udah punya jarak nih. Nah, ini jarak udah dapat kan, yang dari rumus Pythagoras tadi. Kemudian kita nilai V0-nya juga kita definisikan. Kemudian gravitasinya kita definisikan. Udah ya? Kalau nggak salah udah deh. Atau belum? Oke. Ini udah, nggak usah juga. Yes. Ntar jadi bingung, maksudnya ini kita akan menggunakan yang ini nih. Nah, yang kecepatannya ya. Jadi ini fungsi belum dipakai, oke. Nah, sekarang di HUD Manager atau ya di fungsi tembak. Nah, di sini kita akan coba asumsikan bahwa meriam ini udah diarahkan tegak lurus ke arah Itenas ke sini dari Pusdai gitu ya, misalkan. Nah, kemudian dia jaraknya udah terukur juga, yaitu ini kan dapat ya X max-nya. X max-nya udah didapat, tapi bukan dengan menggunakan fungsi ini, tapi menggunakan fungsi Pythagoras. Udah dapat. V0-nya juga udah dapat, karena ini adalah satuan standar atau besar standar dari si meriam nantinya. Kemudian gravitasi ini udah standar. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran berapa sih sudut yang dibutuhkan, gitu. Oke, di sini longitude si Itenas sama Pusdai harus dapat nih, gitu. Oke, jadi saya nggak akan pakai GUI-nya dulu ya, kayaknya. Tapi boleh deh, pakai GUI-nya aja lah ya. Pakai GUI-nya aja, misalkan nanti yang dimasukin ke titik tembak itu adalah koordinat long lat-nya loh ya, bukan koordinat world-nya. Nah, sekarang kita akan coba seperti itu. Maka nanti algoritma yang dibangun itu adalah, saya dari Notepad aja dulu.
Satu, input long lat target. Itu satu. Yang kedua, nah ini berarti ini untuk inputnya. Yang kedua ini udah masuk proses ya. Prosesnya yang pertama datanya. Oke, prosesnya yang pertama karena kita butuh untuk definisikan ini. Nah, ininya ya. Sudutnya atau sudut elevasi ya. Berarti kita butuh titik target. Ini udah dapat berarti. Konversi long lat target ke vector tree. Yang kedua, konversi long lat meriam ke vector tree. Oke, nanti kita dapat ini. Untuk dapat ini, di sini digunakan untuk 1 dan 2 digunakan untuk menghitung jarak Xmax. Karena Xmax butuh vektor yang ini. Nah, ini ya. Vektor A sama vektor B-nya. Nah, ini anggaplah ini A. Boleh terbalik ya. Ini B-nya, ini adalah A-nya. Gitu. Oke, jarak udah ketahuan. Maka menentukan elevasi menggunakan Xmax, kemudian gravitasi, kemudian kecepatannya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti ini aja. Kita lakukan prosesnya misalkan di sini ya, bisa di sini kan sebenarnya. Oh, tapi untuk konversinya dulu nih. Oke. Ini convert degree-nya to degree, berarti kita lakukan di sini aja deh. Apa-apa kali. Oke, yang pertama konversi long lat target ke vector tree. Oke, kita lakukan. Nanti kita akan tangkap dia dengan variabel posisi musuh. Gitu. Nah, ini adalah converse helper convert to world post. Nah, ini dia long latnya didapat dari sini ya. Latitude, berarti ini longitude dulu, koma, latitude, dan kontainernya adalah kontainer. Ini udah kita definisikan tadi sebelumnya. Yang kedua, kita harus punya konversi meriam. Long lat meriam ke vector tree. Nah, kebetulan kita belum dapat deh. Vector tree, posisi meriam. Converse helper, convert to world post. Nah, ini longitude-nya si meriam harus dapat. Kebetulan di sini kita nggak dapat. Apa di sini ya, nggak dapat. Nah, Anda bisa sih pakai fungsi ini aja. Pakai fungsi untuk long lat-nya. Nah, ini kan sebenarnya meriam itu kan udah punya ya, yaitu atau si pusdainya kali. Ini meriamnya belum masuk ya, tapi nah, maksudnya belum masuk ya, belum ada di sini. Tapi kita andaikan aja bahwa si meriam itu adalah posisinya itu di pusdai gitu. Oke. Oke, di sini ya berarti longitude latitude-nya siapa nih? Bisa nggak kita bikin fungsi yang dia tuh mencari game object dan nangkep langsung longitude latitude-nya dari game object yang namanya itu tuh berapa gitu. Oke, kita coba bikin aja. Converse. Nah, ini dia. Di atas aja deh. Public static. Mau vektor apa long lat ya? Vektor aja deh ya, biar gampang. Vector tree. Get world post from game object. Nah, ini dia. Ini gampangnya gini aja sih, cuman string nama game objectnya aja. Oke, di Unity ada dia can return game object. Nah, ini find namanya adalah nama object dot transform dot position. Nah, cuma gitu aja. Jadi
kita akan coba, tapi ini convert to WordPress-nya sebenarnya nggak usah di convert lagi ya kalau meriam. Posisi meriam itu cuman convert helper dot get word position from game object, namanya nanti misalkan pusdai ya, pusdai. Nah dia. Jadi posisi meriam itu di situ aja. Oke, yang ketiga itu adalah 1, 2 menghitung jarak. Oke, berarti menghitung jarak meriam ke musuh atau target. Oke, kita handle pakai double aja. Jarak atau xmax gitu lah ya. Xmax adalah converse helper dot ukur jarak dari, nah A-nya berarti anggaplah si meriam lah ya. Posisi meriam, koma posisi musuh. Beres. Dan yang terakhir adalah elevasinya. Menghitung elevasi. Sudut ya. Sudut elevasi meriam. Nah, jadi dia double aja. Sudutnya adalah convert helper dot mana ya? Oh ya, convert to degree. Ada itu, ada ini. Oh, oke, distance-nya yaitu xmax, kecepatannya yaitu 472 meter per second. Oh, ini kenapa merah? Karena dia mintanya double ya. Ya udah, ubah aja deh yang sini aja. Ke apa? Ke double. Ini double juga. Nah. Sip. Oke, berarti ketahuan nanti. Kita coba debug aja dulu semuanya. Posisi musuh itu di posisi musuh. Satu baris aja kali ya. N gitu. Kemudian nanti posisi atau nggak gini deh. Oke. Nah gini. Posisi meriam itu di kemudian ada lagi jarak itu berapa, xmax, kemudian ada lagi satu yaitu sudut elevasi. Sudut. Nah, gitu. Oke, ini ada di fungsi tembak. Jadi kita akan menentukan semua ini tuh di situ, fungsi tembak. Sebelum nanti kita ini ya implementasi ke yang benar ya. Oke. Oh ini ya, kecepatan. Oh dia mintanya float ya. Wow, bisa nggak gini? Float. Nah itu dia. Oh nggak bisa. Nggak bisa di casting bro. Ya udah, untuk kecepatan kayaknya float aja deh, nggak masalah. Hah? Casting di sini, double. Gak mau. Kita lihat errornya dulu. Cannot convert double. Oh. Ya udah deh, ntar dia ngalah aja deh. Daripada pusing-pusing. Up. Oke, ini float. Berarti yang atas tuh float ya, yang ini nih. Nah, itu. Ini ya. Ini juga float. Berarti. Up. Masih. Casting. Posisi meriam. Distance. Ini ukur jarak kan? Oh, bukan convert to degree ya. Aduh. Ini double. Ukur jarak tuh ini. Ukur jarak tuh harusnya double ya. Ini double. Ini dia. Akhirnya kena yang ini.
Ini harusnya float ya, dia maunya float. Global. Nah, ini pemaksaan. Oke, kita coba implementasi. Ini seakan-akan lah ya, nanti ini tuh adalah meriamnya lah. Meriamnya. Wait. Kenapa ini? Oh. Oke, berarti jarak dari si pusdai ke sana adalah, atau nanti kita input dulu berarti ya. Input untuk data ininya. Kita masukin si POI atau longitude-nya, latitude. Ini longitude. Nah, itu dia, dapat. Oke, sebenarnya seperti itu aja, tinggal tembak. Nah, ini dia. Walah, sudut elevasinya. Oke, nanti kita coba ini ya, coba koreksi nih. Oke, posisi musuh ada di sini. Musuh yaitu pusdai, Itenas 18.5, kok dia segitu ya? 18.527, padahal dia ya itu dia tadi ya, kalau nggak salah ini akibat karena kita udah ngegeser sebelumnya gitu si Itenas. Oke, meriamnya itu ada di 17.255, yaitu pusdai ya, 17.255, 14139, 2899,1. Nah, itu dia. Jaraknya dari sini ke sana ternyata adalah 11.169 meter. Nah, tinggal ini nih sudut elevasi. Kita coba koreksi yang elevasi nih. Oke, distance, power. Ini jangan di sini berarti, sorry. Ini di luar. Nah, situ. Oke. Oke, nanti kita akan coba tes di Excel ya, yang udah pernah kita bangun untuk simulasi ini. Oke, kita masukin dulu koordinat Itenasnya untuk latitude-nya adalah segini. Ini catatan udah geser ya, jadi nggak pas gitu nih POI-nya. Oke, tembak. Nah, itu dia. Ya, ini hasilnya adalah 1,5 derajat. Ya, ada dekat ya. Sedangkan kecepatan meriam kan 472 ya. Nah, saya coba buka yang Excel yang udah jadi bahan pembangunan simulasi penembakan ya, yang gerak peluru itu. Bentar. Waduh, saya lupa di mana nih. Oh, ini dia. Oke. Ya, jadi ini kita coba pastikan aja sih sebenarnya ya. Pastikan aja bahwa angka-angka tadi itu benar-benar valid gitu. Finalnya itu adalah 472 meter per second. Kemudian sudutnya itu adalah 1,5. Kemudian gravitasinya 10, jarak terjauh. Oke, kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai ininya, tapi kita langsung pakai angkanya. Nah, ketika sudutnya 1,5 derajat, kemudian finalnya 472 dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka jarak terjauh yang bisa dicapai itu adalah, nah ini dia, 11 atau 1165,96, berarti 1166 ya. Nah, kita coba cek berapa sih jarak dari pusdai ke Itenas. Nah, ini dia.
Oke. 11, 69, 97. Ya, beda dikit lah ya. Oke. Sip. Berarti meriam itu akan ditembakkan nantinya di sudut 1,5 derajat. Tapi catatannya dia udah pointing ke sana. Gitu. Oke, bukan masih ke sana ya, tapi udah ke sana. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin untuk yang part ini. Jadi kita udah sistem koordinat kayaknya udah beres ya. Maksudnya saya pengen kita paham kenapa ada dua tipe koordinat yang ada di penembakan, simulator penembakan ini, yaitu longitude, latitude, atau kita bisa sebut dia sebagai geolocation, dan satu lagi adalah XYZ, yaitu sebagai unity coordinate world position lah, seperti itu ya, karena masalah konversi gitu ya. Kita nggak mungkin menentukan koordinat target itu dengan menggunakan world position, nggak mungkin, karena ketika nanti kita memiliki peta yang seperti ini, nah ini bukan world position unity, tapi yang paling mungkin adalah longitude latitude-nya unity. Longitude latitude-nya. Gitu. Oke, nanti di unity itu dikonversi menjadi vector 3. Nah, itu dia yang akan menjadikan semua fungsi-fungsi yang tadi itu bergerak gitu, yaitu mencari X-max, menentukan sudutnya, dan nanti akan lanjutnya adalah laju terbang si pelurunya. Gitu. Oke, baik, itu aja mungkin untuk sistem koordinat. Kalau ada yang lupa mungkin nanti dibahas di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.